Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi pagi hari ini di dalam renungan Light of Revival. Dan firman Tuhan yang akan memberkati kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita membacanya dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tema kecil untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah salib adalah bukti kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dunia ini kasih adalah kasih yang bersyarat. Kalau kita mau mengasihi seseorang, tentu seseorang itu harus baik kepada kita, atau orang tersebut harus mengasihi kita. Itu kasih di dunia ini atau kasih manusia terhadap manusia yang lain. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan pagi hari ini ketika kita telah membaca dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8 ini, pada kalimat yang terakhir dikatakan kasih Allah diberikan kepada kita melalui Kristus ketika kita masih berdosa. Nah saudara-saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa, yang di luar kemampuan akal manusia. Karena saudara-saudara, biasanya kalau orang yang melakukan kesalahan kepada kita, pasti kita akan marah, benci pada orang tersebut. Tetapi saudara-saudara, di sini di dalam firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, baca ini, dikatakan Allah mengasihi kita lewat Kristus ketika kita masih berdosa. Masih berdosa itu artinya kita masih seterunya Allah. Masih bermusuhan dengan Allah. Sementara bermusuhan atau sementara kita melawan perintah-perintah Allah. Tidak melakukan kehendak Allah. Nah saudara-saudara, nah ini sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Saudara-saudara, ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, Allah sendiri yang memulai. Allah yang mencari manusia yang berdosa itu. Makanya di dalam Taman Eden ketika Dia datang untuk menemui Adam dan Hawa, Dia berkata, "Di manakah engkau?" Allah yang mencari manusia. Tetapi bukan kita yang mencari Allah. Ini Allah yang kita percayai adalah Allah yang luar biasa. Allah yang supranatural. Yang ada di atas kemampuan akal manusia. Misalnya saja di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, Allah memberikan Anaknya yang tunggal. Luar biasa kasih Allah bagi kita, bagi saya dan saudara. Nah, saudara-saudara, tapi hari ini banyak dari kita yang tidak pernah menganggap kasih itu yang diberikan dengan cuma-cuma lewat kematian Kristus di salib bagi kita. Akhirnya banyak orang Kristen, hampir 99% orang Kristen, mereka berusaha mati-matian dengan amal ibadah, dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan melakukan hukum Taurat supaya mereka selamat. Nah, ini saudara-saudara sesuatu yang luar biasa terbalik 1000% terhadap kasih Allah yang diberikan secara gratis, secara cuma-cuma ini lewat Kristus.
Makanya saudara-saudara tidak heran di mimbar-mimbar gereja hari ini, bahkan dari masa ke masa, para pengajar firman Tuhan selalu meneriakkan bahwa harus berbuat baik, harus mengasihi, supaya mereka bisa selamat. Tapi saudara-saudara, satu bukti nyata lewat firman Tuhan yang baru saja kita baca pada kesempatan pagi hari ini dari surat Roma mengatakan bahwa Allah mengasihi kita lewat kematian Kristus di salib itu ketika kita masih seteru atau masih berdosa. Nah saudara-saudara, ini adalah sesuatu hal yang kita harus bersyukur sepanjang hidup kita. Ketika kita sudah diberikan kasih yang sangat besar lewat kematian Kristus di salib itu, hanya dengan sungguh-sungguh kita menerima Kristus yang telah datang ke dunia dan mati di salib itu. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Percaya Kristus sungguh-sungguh, tentu kita selamat. Tetapi saudara, ketika kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, memang harus ada buah, harus ada kasih dari hidup kita sebagai bukti dari kasih Allah yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma lewat Kristus di salib itu. Saudara-saudara, sesungguhnya kitalah yang harus binasa. Sesungguhnya kitalah yang harus mati kekal di neraka selama-lamanya karena dosa-dosa kita. Karena kita melanggar perintah Allah, karena kita tidak taat, tidak mau percaya kepada Allah, akhirnya hanya kematian yang akan kita terima. Upah dosa ialah maut. Tetapi saudara-saudara, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kasih itu, Dia telah berikan Kristus mati di salib menggantikan kematian saya dan saudara yang berdosa. Karena itu saudara-saudara, sesaat lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus di dalam Paskah. Jika saudara bukan orang yang sudah terima Yesus sungguh-sungguh, jika saudara adalah orang yang belum percaya kepada Kristus yang telah disalibkan itu, maka saudara tidak layak untuk memperingati Paskah itu. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya ajak, marilah kita sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ketika Dia mati di salib, Dia telah menggantikan kematian saya dan saudara yang percaya kepadanya. Kita tidak mati lagi karena kematian kita sudah digantikan oleh Kristus di kayu salib. Dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, Dia sudah telah bayar lunas di kayu salib. Maka di dalam Injil Yohanes mengatakan telah selesai atau sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Seluruh dosa kita telah dibayar atau ditebus oleh Kristus di kayu salib. Karena itu, saudara yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, saya ajak pada kesempatan ini, marilah terima Dia supaya saudara sungguh-sungguh diselamatkan. Karena kematian kita telah digantikan oleh kematian Kristus di salib, supaya kita boleh memperoleh keselamatan kekal di surga selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas waktu yang singkat ini yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami dari hari ke hari sehingga iman kami semakin kuat, semakin jelas hanya kepada Kristus saja, supaya kami memperoleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya biarlah Engkau memberkati kami, melengkapi kami dari hari ke hari dalam
sisa hidup kami supaya kami tetap sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Amin. Baik, Shalom saudara, biarlah firman Tuhan yang telah kita belajar menjadi pedoman di setiap hari-hari hidup kita. Shalom.